teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan perekonomian dari negara Rusia. Dengan beranggota kelompok Adia Rizky Sudiani, Selina Hasnahirnisa, dan juga Vera Yasika Tarigan. Yang pertama, di sini kami akan menjelaskan tentang balance of payment di negara Rusia. Surplus giro berjalan pada Q2 2024 meningkat sebesar 9,7 miliar US dollar dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023 karena peningkatan neraca perdagangan terkait dengan penurunan impor barang dengan dinamika ekspor yang stabil. Pada saat yang sama, terjadi penurunan surplus giro berjalan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang terkait dengan peningkatan musiman dalam pendapatan investasi yang diperoleh untuk non-residen. Lalu ada impor negara Rusia. Impor di Rusia meningkat menjadi 26.476 juta US dollar pada bulan September dari sebelumnya 25.289 juta US dollar pada bulan Agustus 2024. Berikut bisa dilihat dari ketiga grafik tersebut. Impor utama negara Rusia adalah mesin, peralatan, dan transportasi sebesar 45%, produk kimia sebesar 19%, dan bahan makanan sebesar 14,5%. Kemudian di sini ada ekspor negara Rusia. Ekonomi Rusia sangat bergantung pada ekspor komoditas dengan pendapat dari penjualan minyak mentah, produk minyak bumi, dan gas alam yang menyumbang sekitar setengah dari anggaran federal Rusia. Ekspor utama Rusia adalah bahan bakar dan produk energi atau bisa disebut dengan 63% dari total pengiriman. Zinc menyumbang 26% dan 12%. Logam sebesar 10%, mesin dan peralatan sebanyak 7,4%, produk kimia 7,4%, dan produk makanan dan pertanian di 5%. Mitra ekspor utama adalah Cina di 12%, Jerman 9%, Belanda 8,4%, Italia 5,8%, Belarusia 4,7%, Turki 4,4%, dan Jepang 4,1%. Kemudian di sini ada kebijakan lingkungan dan pengaruhnya pada bisnis. Perusahaan mungkin terpaksa menggunakan teknologi ramah lingkungan yang seringkali memerlukan investasi besar karena kebijakan lingkungan yang ketat seperti peraturan emisi atau energi terbarukan. Kemudian di sini ada kebijakan ekonomi dan ketahanan bisnis dalam krisis. Untuk menjaga ketahanan bisnis selama krisis, seperti resesi atau pandemi, sangatlah penting untuk memiliki kebijakan ekonomi yang tepat. Stimulus ekonomi, pemotongan pajak, atau subsidi untuk sektor-sektor yang terkena dampak dapat diberikan oleh pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menjaga daya beli masyarakat, mengurangi beban operasional dunia usaha, dan menjaga stabilitas keuangan, seperti bisa dilihat di dalam grafik tersebut. Lalu di sini ada investasi asing dan ekonomi nasional. Investasi asing memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dengan membawa modal, teknologi, dan keahlian baru yang dapat mempercepat pembangunan. Ketika perusahaan asing berinvestasi, mereka menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan merangsang sektor-sektor industri yang strategis. Kemudian di sini ada dari kebijakan yang tepat untuk pertumbuhan bisnis. Pemerintah menciptakan kebijakan yang tepat untuk pertumbuhan bisnis guna mendorong ekspansi perusahaan, inovasi, dan daya saing. Kebijakan tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan dunia, usaha baik dari aspek fiskal, moneter, regulasi, dan dukungan infrastruktur. Yang pertama, ada insentif untuk inovasi, kedua, ada kebijakan perdagangan, yang ketiga, ada pendidikan dan pelatihan. Nah, teman-teman, di sini ada dari kesimpulan presentasi kali ini, yaitu singkatnya, kebijakan ekonomi memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan dan ketahanan dunia usaha. Kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, dan peraturan yang tepat dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, mendorong inovasi, dan memperluas peluang investasi. Kebijakan yang tidak mendukung dapat menghambat ekspansi dan melemahnya daya saing dunia usaha. Oleh karena itu,
Penting bagi pemerintah untuk terus menyesuaikan kebijakan dengan dinamika perekonomian global, dan bagi perilaku usaha untuk produktif beradaptasi terhadap perusahaan kebijakan guna menjaga pertumbuhan berkelanjutan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa.